Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Berliana Dwi Safira dan rekan saya Arthur Krisdiantoro Pratama. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang faktor pembentukan akhlak. Yang pertama, arti pembentukan akhlak. Berbicara tentang pembentukan akhlak, maka terdapat dua pendapat, yakni ada yang berpendapat bahwa akhlak bisa dibentuk dan ada yang berpendapat bahwa akhlak tidak bisa dibentuk. Bagi mereka yang berpendapat bahwa akhlak tidak bisa dibentuk, karena akhlak adalah ghazirah, yang artinya dibawa manusia sejak lahir. Yang kedua, menurut Juhaya S. Praja, akhlak manusia dibentuk oleh beberapa landasan yang meliputi: pertama, landasan normatif. Apa landasan normatif itu? Yaitu kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku secara turun-temurun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, landasan yuridis, yaitu landasan yang berasal dari peraturan dan hukum yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Yang selanjutnya, landasan agamis, yaitu titik tolak akhlak yang berasal dari ajaran agama. Landasan filosofis, yaitu akhlak manusia yang dibentuk oleh pandangan-pandangan atau filsafat. Landasan ideologis, yaitu akhlak yang dibentuk oleh cita-cita yang menyatukan prinsip kehidupan individu atau kelompok yang ada dalam masyarakat. Yang selanjutnya, landasan ilmiah, yaitu perilaku yang dibentuk oleh hasil penelitian empirik, sistematis, dan objektif dengan diuji validitas yang sudah ada atau sudah real keterujiannya. Yang terakhir adalah landasan teologis, yaitu akhlak yang dibentuk oleh pandangan tentang adanya turunan yang berasal dari Tuhan sebagai ajaran agama maupun pemahaman filosofis. Penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Arthur Krisdiantoro. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang faktor-faktor pembentukan akhlak. Faktor pembawa naluriah atau gairah atau insting. Sebagai makhluk biologis ada faktor bawaan sejak lahir yang menjadi pendorong perbuatan manusia. Faktor itu disebut dengan naluri atau tabiat. Faktor-faktor keturunan atau al-warid. Mansur Ali-Rajab mengatakan bahwa sifat-sifat keturunan adalah sifat-sifat bawaan yang diwariskan oleh orang tua kepada keturunan anak dan cucunya. Warisan sifat-sifat orang tua kepada keturunannya adalah yang memiliki sifat langsung mubasyarah dan ada juga yang tidak langsung gairu mubasyarah. Misalnya sifat-sifat itu tidak langsung turun kepada anaknya tetapi turun kepada cucunya. Faktor lingkungan dan adat istiadat. Pembentukan akhlak manusia sangat ditentukan oleh lingkungan, alam, dan lingkungan sosial, yang dalam pendidikan disebut dengan faktor empiris atau pengalaman hidup manusia, terutama sekali dipopulerkan oleh orang-orang di luar sana. Faktor agama atau kepercayaan. Agama bukan saja kepercayaan yang harus dimiliki oleh setiap manusia, tetapi ia harus berfungsi sebagai dalam dirinya untuk menuntun segala aspek kehidupannya, misalnya berfungsi untuk sebagai sistem kepercayaan, sistem ibadah, dan sistem kemasyarakatan yang terkaitan dengan nilai akhlak. Tujuan pembentukan akhlak. Mencintai semua orang ini tercermin dalam perkataan dan perbuatan, toleran, dan memberi kemudahan kepada sesama dalam semua urusan dan transaksi, menunaikan hak-hak keluarga, kerabat, dan tetangga, menghindarkan diri dari sifat tamak, pelit, pemurah, dan semua sifat tercela, tidak memutuskan hubungan silaturahmi dengan sesama manusia, tidak kaku
dalam bersikap keras dalam berinteraksi dengan orang lain, berusaha menghias diri dengan sifat-sifat terpuji. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.